Ini gue kasih tahu lo ya, rahasianya sukses. Sukses itu kayak api. Lu di hutan belantara nih, kedinginan, lu takut banyak binatang, lu harus nyalain api. Nyalain api sulit sekali nyalainnya. Mungkin lu yang bahkan gak pernah paham nyalain api itu sulit banget coba nyalain api gitu. Tapi ketika api itu udah ada baranya, dia udah nyala, kecil aja apinya, itu akan jadi besar gampang sekali. Lu tinggal lempar-lemparin kayu, apinya itu gampang sekali jadi besar. Kenapa gue kasar seperti ini? Kenapa gue kesannya pengen ngerendahin kalian? Karena gue cuma pengen pantik apinya itu untuk nyala. Ketika apinya itu nyala, gue yakin kalian semua yang nonton ini bisa sukses. Jadi gue ngomongin dari hati ke hati kalau kalian. Gue pengen pantik apinya buat nyala. Jadi jangan salah tangkap apa yang keluar dari mulut gue. Gue gak bermaksud jahat dan gue gak maksud jelekin kalian. Gue pengen pantik apinya untuk lu sadar lu hidup di neraka nih. Ayo kita keluar gitu. Karena gue bilang selalu kan, di setiap keluarga tuh selalu ada satu orang yang mungkin dia lebih gak bahagia dibanding yang lain, tapi semuanya jadi bahagia karena dia. Jadilah orangnya seperti itu. Dengan uang lu bisa bikin bahagia orang sekitar lu. Walaupun diri lu gak bahagia gak apa-apa, tapi dengan uang tuh lu bisa bahagiain orang sekitar lu. Dan menurut gue itu adalah arti dari hidup ya. Untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Untuk keluarga lu ya. Orang tua lu bisa bahagia, mungkin lu gak bahagia. Lu bilangnya maunya senang-senang, gak mau nyimpan duit. Malas lah kerjaan, terserah. Gak mau beliin itu, belinya obligasi, terserah ya. Lu jadi miskin itu tanggungan lu sendiri gitu. Itu tanggung jawab lu terhadap hidup lu sendiri. Gue gak perlu berdebat sama lu siapa yang benar gitu di sini. Gue juga gak peduli kalau lu mau jadi gembel di pinggiran jalan, karena bentar lagi hidup lu juga gak ada, nyawa lu tuh gak ada artinya. Lu akan digantiin sama robot anyway. Jadi gue biasa-biasa aja ya, karena 10-20 tahun lagi lu udah gak ada penting di dunia ini. Gue itu dari dulu punya mimpi dan tujuan yang sangat jelas ya. Ketika gue udah tahu arah hidup gue kemana, gue gak pernah ragu dan gue kejar dengan semua kemampuan gue. Yang dulunya orang bahkan ragu ketika gue cerita, gue mau gini, orang belum ragu. Tapi sekarang ketika gue bilang ini, 5 tahun lagi gue akan bikin gedung, orang sana udah mulai mikir, ini beneran nih. Kalau dulu orang ragu ya, masa sih anak ini, masa sih. Nah lu jadiin keraguan orang-orang di sekitar lu, itu jadi semangat buat lu untuk buktiin mereka semua ini salah. Lu fokus ya, bener-bener coba yang terbaik. Lu pelajarin industri yang gue selalu ngomong, ulang. Lu pelajarin dengan segenap hati lu. Lu show up setiap hari, lu lakuin yang terbaik. Anggap hidup lu tuh ada kameramen yang ngikutin lu 24 jam. Nanti itu video itu semua akan diputar ke anak lu. Apakah itu hidup yang lu mau kasih dia nonton, atau lu malu sama kehidupan diri lu sendiri? Jadi itu cara framework mikirnya. Lu mau hidup yang enak ya, siap-siap untuk menderita rasa sakit di hidup lu ya. Hidup tuh gak gampang teman-teman. Gue bukan begini untuk jahat ke kalian. Gue ngomong apa adanya. Gue pengen beneran hidup kalian lebih baik. Walaupun di sini gue kesannya maki-maki kalian, tapi percayalah, ketika lu nanti kalau ketemu gue nih, lu naik Ferrari, terus lu bro Tim, gue bisa begini karena nonton lu. Gue akan jadi orang pertama yang jabat tangan lu, udah bilang selamat lu udah keluar nih dari perbudakan. Jadi kita ngopi bareng yuk, ayo. Jadi jangan mau nih stuck jadi budak seperti ini. Lu itu harus punya mimpi yang sangat kuat ya. Jadi lu mimpi lu kuat sekali, apapun rasa sakit yang lu alami ketika di ujung, itu rasanya semuanya akan worth it. Di saat ini Februari udah mau habis ke Maret, gue tanya, apakah hidup lu udah ada perubahan? Apakah keluarga lu udah ada perubahan? Apakah lu udah berhasil angkat derajat keluarga lu? Atau lu masih jadi pecundang sama yang malu-maluin itu? Apa yang lu udah lakuin? Gak kerasa kan 1 tahun tuh udah berlalu, nanti 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, lu 10 tahun, 20 tahun lu jadi cuma menjadi pecundang. Lu kalau cuma jadi orang yang bodoh, arogan, dan pemalas, lu cuma malas-malasan seperti itu, akan ada orang kaya gua ya, yang ngambilin piring nasi lu setiap hari. Lu ketika bangun mikir, yang mau gua kerjain hari ini, gua kerjain besok aja. Akan ada orang kayak gua yang gantiin lu. Orang yang ketika dia bangun, dia udah tahu dia mau berburu nih, apa aja yang dia mau lakuin, itu pasti ngalahin orang-orang kayak lu. Lu mau happy jangan cari gua, lu mau sehat juga jangan cari gua gak ngerti. Tapi kalau lu mau jadi kaya, gua ngerti banget cara jadi kaya. Di periode hidup lu akan ada waktu di mana titik lu benci banget dengan apa yang lu kerjain. Lu kira gua seneng jualan sedotan stainless, lu kira gua seneng jual minyak rambut. Gua gak peduli kura-kura itu mau mati, semua gua gak peduli ya. Gua lakukan itu karena gua harus, karena orang tua gua butuh makan. Akan ada periode di mana rasanya hidup lu udah coba yang terbaik tapi rasanya gak kemana-mana, tapi lu harus force terus, lu paksa terus gitu, kayak roket yang mau ke atas gitu. Ketika udah ketemu resistance itu akan sulit sekali, tapi ketika udah keluar ke ruang angkasa akan gampang. Jadi lu cuma perlu dari tanah sini keluar angkasa. Ini rahasianya. Kenapa showing up ini rahasianya? Karena gini, hidup itu kadang kasih kalian hoki. Contoh, lu kalau konten kreator, lu bikin konten setiap hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, yang nonton gak? 0. Tapi mungkin kalian dapat hoki, ada 1 video lu yang tiba-tiba 1000 yang nonton. Tapi kalau lu show up bikin setiap hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari hokinya tuh pasti akan datang. Kalau selama 10 tahun ini lu show up setiap hari di apa yang lu kerjain, hari hokinya akan datang ke lu. Tapi kalau lu skip malas, 1 hari lu lagi malas, itu lagi hari hoki lu tapi lu gak kerja. Nah, makanya hidup lu sial terus. Setiap hari
show up ya, misal lu punya pekerjaan apapun yang lu kerjain, selalu on time, selalu datang setiap hari. Jangan pernah absen 1 hari pun. Gue itu selama 10 tahun ya, gue nggak pernah skip kerja 1 hari pun. Mau gue sakit, mau gue DBD, mau gue tipes, apapun yang pernah terjadi di hidup gue itu gue tidak pernah skip kerja. Malam tahun baru 2024 gue kerja. Ya orang pada nonton kembang api, gue kerja. Kalian bisa tanya semua karyawan yang pernah kerja sama gue, itu biasa gue chat tuh dari jam berapa sampai jam berapa time frame-nya. Jam 4 pagi, jam setengah 3 pagi, jam 2 pagi ya. Jam 9 udah gue telepon lagi, jam 10 udah gue telepon. 24 jam ya. Untuk otak ini mikirin kerja itu 24 jam. Gue gak pernah skip 1 hari pun. Orang miskin tuh manusia paling egois. Jangan sampai itu mimpi buruk gue itu. Anaknya malu sama bapaknya sendiri. Pulang sekolah anaknya temennya mau main, dibilang jangan main di rumahku. Kenapa? Karena rumahnya jelek. Karena malu sama rumah yang dibeli sama bapaknya. Gue gak mau punya kehidupan seperti itu. Seberapa egois diri lu untuk anak lu. Gak bisa kasih yang terbaik untuk anak lu. Gak bisa kasih yang terbaik untuk istri lu. Gak bisa kasih yang terbaik untuk pacar lu. Gak bisa kasih yang terbaik untuk nyokap lu. Gak bisa umrohin orang tua lu. Lu egois kan kalau gak mau jadi kaya? Lu jangan mikir gitu, gue enak. Oke, gue punya duit triliunan di sini. Kalau lu punya duit 1 miliar aja enggak. Lu lihat apa yang udah gue lakukan untuk mendapat duit yang gue punya sekarang, dan apa yang lu lakukan untuk cuma dapat duit kecil lu itu. Pengorbanannya beda. Lu harus punya tekad yang orang lain gak punya gitu. Lu harus bisa melalui ya jalan-jalan yang menuju kesengsaraan. Gue bilang tadi, akan ada periode lu males, akan ada periode lu capek banget gitu. Ada periode lu mau nyerah, lu main Squid Game ini lu mau ditusuk dari belakang gitu, udah ditusuk pakai garpu lu dari belakang. Tapi cara lu cabut garpunya, lu colok lagi ke mata orangnya gitu kan, lu congkel keluar. Itu hidup. Gue gak jamin kok lu ngikutin jalan yang gue ambil ini ya, lu ngikutin ajaran gue ini, gue gak jamin lu bisa jadi bahagia. Tapi gue jamin satu hal, gue jamin hidup lu berubah ya, dan lu jadi orang kaya. Kalau jalannya mudah, semua orang akan cari jalan yang gampang ya. Gue bilang hidup ini mirip sama Squid Game. Kita ada 500-600 orang di sini, cuman satu yang menang. Tapi menang itu butuh apa? Butuh tusuk teman sendiri, butuh jorokin teman sendiri untuk lakuin apa yang orang lain gak mau lakuin. Ketika pulang, orang pada tidur, kita masih kerja. Hidup ini persis kayak begitu. Rewardnya akan cuma dikasih, uangnya itu yang besar di atas cuma dikasih ke satu orang, gak akan pernah dibagi ke orang banyak karena cuma satu orang yang dapat semua uangnya. Cuman orang-orang kayak gue yang dapat semua uangnya. Gue nggak percaya ada orang yang coba yang terbaik di dunia ini terus nggak berhasil. Dia bilang, oke, gue bikin sesuatu nih, ya kan, gue mau jualan online. Gue udah coba yang terbaik kok. Cuman gue nggak hoki aja kayak dia. Gue nggak hoki aja kayak dia. Gue udah kerja keras dari pagi malam. Bohong. Lu barusan bohongin diri lu sendiri dan lu bohongin gue di sini. Kalau gue sekarang suruh ya kameramen 24 jam ngikutin hidup lu tuh akan kelihatan seperti pecundang. Ya nggak akan ada yang mau nonton film hidup lu tuh, nggak ada yang mau nonton. Lu bilang oke, lu coba yang paling keras, lu coba jualan online, baru belajar sales, belajar marketing sedikit, ya kan, bikin online shopnya di Instagram lu. Habis itu lu scroll rebahan, nonton TikTok. Itu yang menurut lu terbaik. Coba, you only got one spin di dunia ini. Kayak gue sekarang, gue umur 24 ya, udah 1/4 hidup gue. Apalagi lu yang udah setengah-setengah sisa hidup, udah 40-50 yang nonton ini. Cuman sekali lo muter, masa lo mau jadi pecundang nih sekali muter ini gitu. Tapi ada yang bilang, tapi kan ntar fokusnya di akhir aja bang, bukan di kehidupan. Boleh, terserah gitu. Tapi gue rasa gue hidupnya di dunia ini sekarang nih. Gue hidupnya sekarang di dunia ini. Orang tua gue perlu makannya sekarang nih. Gue butuh bikin anaknya di dunia yang ini nih nanti gitu. Jadi kalau lu gak peduli sama hidup lu sendiri, jangan harap ada orang yang peduli sama hidup lu.